warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu juga yang rumah Healthy Radio. Halo Sobat Sehat, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Sobat Sehat yang mantau Raisa Radio melalui aplikasi radio streaming yang bisa Anda download di aplikasi Play Store. Dan juga selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi-pagi ini sudah semangat gitu ya, pagi-pagi mantengin Zoom-nya Raisa Radio dan juga di website. Dan pagi hari ini ketemu lagi dengan saya Galuh dalam acara Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, dari kemarin setelah kemarin kita seharian hujan gitu ya di kota Jogja, pagi hari ini alhamdulillah pagi hari ini kita merasakan hangatnya matahari. Kayaknya matahari nggak malu-malu gitu ya untuk menampakkan sinarnya dan semoga itu membawa semangat kita pagi hari ini untuk menjalankan aktivitas sampai nanti sore. Dan pagi hari ini Sobat Sehat, Raisa Radio kembali menghadirkan topik menarik untuk Anda dan tentunya bermanfaat. Karena pagi hari ini kita akan membahas bagaimana dan kenapa penting untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Pagi hari ini kita akan ulas bersama dengan narasumber kami yang luar biasa, ada Ibu Elsie Dwi Hapsari, Sarjana Keperawatan, Master of Science, Doctor of Science. Beliau dari Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas FKKMK UGM. Dan pada kesempatan pagi hari ini, Sobat Sehat, Ibu Elsie akan ditemani oleh Ibu Dr. Wiwin Lismidiati, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas dari Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas FKKMK UGM. Baik Sobat Sehat, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung, silakan nanti present saja atau dituliskan di kolom chat. Oke, baik tidak usah berlama-lama ya Sobat Sehat, silakan menyimak untuk Bu Wiwin, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali Mbak Galuh untuk kesempatannya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sobat Sehat Raisa, Radio Sehat Indonesia dimanapun berada. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Tadi seperti yang Mbak Galuh bilang ya, hari ini adalah hari yang sangat cerah gitu ya, dibandingkan dengan yang kemarin yang seharian hujan deras gitu ya. Nah, baik, kali ini sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Wiwin Lismidiati, saya dari Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas FKKMK UGM. Pada kesempatan pagi ini, saya yang bertugas untuk memandu acara bincang-bincang santai kita ya selama 1 jam ke depan, yang akan mengulas tentang topik yaitu menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, tentunya akan sangat menarik sekali ya, jadi kita akan membahas banyak, jadi apakah kesehatan reproduksi itu gitu ya, mengapa itu penting gitu. Nah, nanti kita akan menyimak dengan pakarnya gitu ya. Jadi kali ini kita akan mengundang pakarnya, narasumber kita yaitu Ibu Elsie Dwi Hapsari, SKP MSDS. Beliau adalah staf pengajar dari Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas ya, khususnya beliau adalah mengajar di Keperawatan Maternitas FKKMK UGM. Nah, sebelum nanti kita sapa beliau, ada baiknya saya akan membacakan dulu CV dari beliau. Jadi Ibu Elsie Dwi Hapsari ini menempuh pendidikan S1 keperawatannya di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, kemudian beliau melanjutkan untuk pendidikan master dan doktoralnya di Universitas Kobe di Jepang ya. Baik, kepakaran beliau adalah di bidang keperawatan maternitas dan Sobat Raisa perlu tahu penelitiannya banyak sekali ya yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak terkait situasi bencana, kemudian terkait IMS, khususnya pada IMS yang memang bisa disembuhkan, dan juga penelitian-penelitian yang terkait menopause ya. Jadi beliau adalah pakarnya nih nanti Sobat Raisa semuanya. Baik, kalau begitu kita tidak usah lama-lama, kita sapa beliau. Baik, Assalamualaikum Bu Elsie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat kabarnya? pagi, Wiwin. Alhamdulillah baik hari ini. Baik ya Bu Elsie ya. Baik, semoga kita selalu sehat Bu ini ya, Bu Elsie. Nah ini Bu Elsie posisinya di mana nih Bu Elsie? Saya di rumah Bu. Di Purwokerto Bu Elsie jauh sekali nih. Ya. Baik. Baik Ibu, ini sesuai dengan tema kita kali ini ya Bu Elsie ya. Jadi menjaga kesehatan organ reproduksi gitu ya. Nah, mungkin Bu Elsie nanti bisa menyampaikan sedikit gitu ya. Jadi mengapa gitu ya kesehatan reproduksi itu penting gitu ya, dan apa sih kesehatan reproduksi itu? Nah, mungkin nanti Sobat Raisa pengen lebih tahu gitu ya terkait kesehatan reproduksi. Monggo Bu Elsie mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Sebelumnya terima kasih juga sudah memperkenalkan saya. Saya sapa dulu juga pada
pendengar Radio Raisa maupun Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir di Zoom ya dan juga di website Raisa. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dan kita bisa sama-sama diskusi tentang topik yang memang penting ya Bu Wiwin, tentang kesehatan reproduksi terutama untuk organ reproduksi. Nah, sebetulnya tadi kenapa sih penting ya untuk kita membahas dan juga sebetulnya yang lebih penting lagi tidak hanya tahu tapi kita mempraktekkan ya Bu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama mungkin perlu kita pahami dulu kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi itu sebetulnya maksudnya adalah bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup ya generasi ke generasi ya yang manusia yang tinggal di bumi gitu ya sehingga apa namanya untuk memastikan fungsi itu bisa berjalan, kemudian bisa optimal, maka memang perlu dijaga ya, perlu dijaga supaya generasi berikutnya itu bisa apa namanya lebih berkualitas ya dibanding generasi kita saat ini, begitu Bu Wiwin. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kita juga perlu memahami maksudnya ya Bu ya. Jadi sebetulnya kesehatan organ reproduksi itu juga kesehatan reproduksi ya Bu ya secara umum tidak hanya terkait dengan aspek fisik saja, tetapi ini juga menyangkut aspek psikologis, mental ya, sosial. Nah, saking pentingnya kesehatan reproduksi ini sehingga ini pemerintah ya juga mengaturnya dalam undang-undang, kemudian juga dari turunan undang-undang tersebut. Nah, kalau tadi Bu Win menanyakan ya apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi, nah di dalam undang-undang itu sudah disebutkan ya Bu ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa kesehatan reproduksi itu tidak hanya secara fisik, tapi juga mental, sosial, kemudian juga berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga di sini pada saat kita membahas kesehatan reproduksi ya tidak hanya membahas tentang dari segi laki-lakinya saja atau perempuannya saja, ini laki-laki dan perempuan dua-duanya ini sama-sama pentingnya, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian dari turunan Undang-Undang Nomor 36 tersebut juga dari peraturan pemerintah ya, misalnya dari Nomor 61 tahun 2014 di situ mengatur ya antara lain ruang lingkupnya apa, hak-hak yang bisa diperoleh ya untuk pelayanan kesehatan reproduksi dan juga mengatur peran pasangannya itu seperti apa supaya kesehatan reproduksinya itu bisa optimal. Nah, baru dari situ kita bisa berangkat memahami ya mengapa penting ya supaya satu untuk menjamin keberlangsungan generasi berikutnya. Kemudian yang kedua dengan kita memahami, mempraktekkan perawatan kesehatan reproduksi yang baik, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa ditimbulkan ya, misalnya terkait dengan gangguan kesehatan reproduksi, penyakit seksual menular, maupun juga bisa mencegah terjadinya infertilitas. Seperti itu Bu Wiwin. Baik, betul sekali Bu Elsie ya tadi ya dan Sobat Raisa semuanya. Jadi kalau tadi saya bisa simpulkan dari keterangan Bu Elsie tadi ya sebenarnya kesehatan reproduksi itu tidak hanya fisik ya Bu ya, tapi bisa menyangkut psikologis gitu ya, kemudian mental, sosial seperti itu gitu ya. Dan juga sudah diatur ternyata oleh undang-undang gitu ya Bu ya. Baik, berarti kalau tadi Ibu mengatakan bahwa ini apa namanya sangat penting sekali. Nah, itu kira-kira ketika kita tidak mampu untuk menjaga kesehatan reproduksi itu dampaknya apa Bu nanti yang akan timbul gitu? Nah ya Bu, nah ini yang penting untuk dipahami ya kalau kita tidak memahami, tidak mempraktekkan dengan baik ya bisa jadi kita terbawa misalnya pergaulan bebas, kemudian seks pranikah, kemudian juga mungkin melakukan tindakan ekstrim ya. Saya harapkan kita semua tidak melakukan ya Bapak Ibu rekan-rekan pendengar Raisa yang baik. Misalnya tindakan ekstrim melakukan aborsi atau tindakan-tindakan yang lain ya Bu ya, yang justru nanti bisa lebih membahayakan kondisi kesehatan di masa yang akan datang. Ya, dampaknya ternyata sangat ini sekali ya Bu ya, sangat berdampak gitu ya bagi kita, terutama nanti mungkin remaja nanti bisa kita kupas lebih lanjut. Nah, Bu Elsie tadi kan kita sudah mendengar ya penjelasan dari Bu Elsie ya bahwa memang kenapa kita harus penting menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Nah, sebenarnya
di Indonesia tuh gambarannya seperti apa, Bu? Tadi kan sudah diatur undang-undang gitu ya, bahwa dia tidak hanya aspek fisiknya. Nah, sebenarnya gambaran kesehatan reproduksi di Indonesia sendiri seperti apa, Ibu? Ya, baik. Terima kasih ya, Bu Win. Sebetulnya ini yang cukup memprihatinkan ya, karena pada beberapa data yang tersedia itu tidak seluruhnya bisa menggambarkan ya secara real kondisi kesehatan reproduksi di Indonesia ya, Bu ya. Misalnya sebagai contoh adalah kehamilan yang tidak diinginkan ya, Bu ya. Jadi misalnya pasangan sebetulnya tidak mau hamil gitu ya, tetap tidak mau punya anak ya dalam waktu dekat, tapi tanda kutip terlanjur hamil gitu ya. Nah, secara nasional, terutama pada situasi pandemi COVID-19 seperti ini ya, Bu, angka kehamilan yang tidak diinginkan itu mencapai 20,3%. Nah, ini saya kebetulan pernah melakukan penelitian ya pasca gempa Jogja sudah lama ya, tahun 2006 yang lalu. Nah, waktu itu tuh secara nasional kehamilan yang tidak diinginkan itu masih sekitar 8%, dan pada situasi bencana itu memang persentasenya menjadi lebih tinggi ya, Bu ya. Nah, ternyata pada situasi pandemi COVID-19 seperti ini mencapai 20,3%. Nah, sedangkan di Indonesia, di Jogja sendiri di tahun 2020 kemarin sebetulnya ada penurunan ya angka kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi menurut data yang ada itu kehamilan yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari kehamilan di luar pernikahan itu justru meningkat, Bu Wiwin. Nah, itu yang data perlu kita cermati ya. Kemudian yang kedua contohnya ya adalah terkait penyakit menular seksual ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita memang lebih familiar dengan data-data atau lebih komplit ya data yang tersedia terkait HIV/AIDS. Nah, sedangkan untuk infeksi menular seksual itu kan tidak hanya HIV/AIDS saja ya, Bu Wiwin, masih banyak jenis-jenis penyakit yang lain yang konsekuensinya juga bisa jangka pendek maupun jangka panjang dan memang perlu kita perhatikan dan ditangani dengan lebih cepat gitu ya. Nah, karena datanya ini belum tersedia, saya coba mencari kemarin misalnya dari Perdoski tahun 2018 ya, Bu Wiwin, untuk ibu-ibu yang sedang hamil ini yang melaporkan memeriksa untuk perawatan kehamilan atau antenatal care, di situ datanya sekitar 108.000 orang yang kemudian diperiksa ya untuk sekitar 150.000 orang ya Bu ya yang ibu hamil memeriksakan kehamilannya. Nah, dari jumlah ini sekitar 108.000-nya itu dilakukan pemeriksaan sifilis, dan dari jumlah tersebut yang positif sekitar 8.000 ya. Namun yang di terapi sekitar 1.700 orang. Nah, tentu ini data yang perlu kita perlu dilakukan lebih lanjut ya, intervensi apa yang lebih tepat, karena kita tahu untuk penyakit menular seksual ini yang diobati seharusnya tidak hanya satu orang saja ya, tetapi juga bersama pasangannya ya, Bu Wiwin gitu. Belum lagi ini baru 2 contoh ya Bu, kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian infeksi menular seksual, belum lagi data yang lain misalnya aborsi, angka kematian ibu dan seterusnya. Nah, ini tentu perlu pembahasan yang lebih detail. Begitu Bu Wiwin ya. Baik, Bu. Berarti kalau saya lihat tadi ya, jadi ternyata gambaran kesehatan reproduksi di Indonesia memang cukup memprihatinkan tadi ya, Bu ya. Nikah yang sangat tinggi gitu ya, kemudian IMS gitu ya, kemudian juga ibu hamil yang malah sebenarnya ibu hamil terlindungi gitu ya Bu ya, tapi malah ternyata banyak juga kejadian ibu hamil yang memang mempunyai gitu ya penyakit gitu ya terkait infeksi menular seksual ini. Baik Bu Elsie, ini sebelum kita lanjutkan lagi, ini di chat sudah ada yang bertanya. Bu Elsie, mungkin bisa saya bacakan, Bu Elsie? Oh iya, boleh. Oh, di tempat saya malah nggak kelihatan ya, Bu Wiwin. Oh iya, ya, ini silakan. Oke. Ya. Baik. Selamat pagi Bu Elsie dan Bu Wiwin. Asik sekali pagi ini dengerin Raisa, Radio Sambal Ngeteh. Cuacanya cerah juga nih ya. Oh iya Ibu nih. Saya Risma, mau tanya Ibu, usia saya di atas 26 tahun dan belum menikah. Saya pernah baca kalau kehamilan itu lebih baik 20 sampai 24 tahun. Begitu ya, apakah betul? Matur nuwun Ibu. Nah, monggo Bu Elsie.
Baik, terima kasih Bu Risma. Semoga sehat selalu pada situasi pandemi COVID. Tetap jaga prokes ya Bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kehamilan yang tepat ya Bu Wiwin tadi ya disampaikan. Sebetulnya Ya, batas usianya yang baik ya, yang masih baik untuk kondisi ibu maupun janinnya itu sekitar 20 sampai 35 tahun ya. Kalau kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun itu termasuk kehamilan yang beresiko tinggi. Kalau kurang dari 20 tahun dikhawatirkan kemungkinan karena kesiapan organ reproduksinya ya Bu ya. Kemudian lebih dari 35 tahun kemungkinan karena terkait dengan kualitas sel telur yang dihasilkan. Secara singkat seperti itu, Bu Wiwin atau Bu Risma, bagaimana? Apakah menjawab? ya. Baik, seperti itu Inggih, Mbak Risma gitu ya. Jadi memang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Elsie, memang untuk usia reproduksi gitu ya, bereproduksi untuk seorang perempuan tuh memang di usia 20 sampai 35 tahun gitu ya, Mbak Risma. Baik, kalau tidak ada lagi kita lanjutkan nggih Bu Elsie nggih. Nah, Silakan Bu tadi Wiwin. sudah banyak ya tadi Bu Elsie terkait bagaimana kesehatan reproduksi tadi ya, gambaran di Indonesia gitu. Nah, situasi yang tadi ya Bu ya, bahwa kesehatan reproduksi itu adalah cukup memprihatinkan gitu ya. Nah, kira-kira kenapa ya itu Bu? Mungkin di Ya, Indonesia atau di Jogja itu kenapa itu seperti itu Bu? Kok ya, gambarannya seperti itu? ya. Mungkin perlu penelitian ya Bu Wiwin ya. Oh iya iya iya. Tapi ya ini ada beberapa faktor ya Bu ya yang mungkin bisa berkontribusi. Yang pertama misalnya tadi ya kaitannya dengan kehamilan yang tidak diinginkan, unwanted pregnancy. Nah, ini bisa jadi karena pasangannya itu tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi bisa sebetulnya tidak ingin hamil ya, tapi aktif secara seksual tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ya memang salah satu konsekuensinya jadinya itu ya hamil tapi tidak direncanakan, tidak diinginkan gitu. Nah, kemudian terkait dengan penyakit infeksi menular seksual ya tadi yang selama ini di Indonesia banyak yang mengenal HIV/AIDS tapi masih kurang dengan infeksi menular seksual yang lainnya. Nah, ini memang terkonfirmasi juga salah satu penelitian yang saya kerjakan bersama mahasiswa juga seperti itu. Bahkan di kalangan mahasiswa keperawatan sendiri ya Bu ya, pengetahuan tentang IMS yang non HIV/AIDS, kemudian IMS yang dapat diobati juga masih perlu ditingkatkan begitu. Sehingga di sini memang perlu penanganan atau intervensi yang lebih ya, misalnya di masyarakat memang kita harus lebih sering, lebih gencar mensosialisasikan bahwa tidak hanya HIV/AIDS saja ya yang perlu mendapatkan perhatian khusus, tetapi juga infeksi menular seksual yang lain. Karena nanti efeknya itu misalnya bisa menyebabkan ya lebih mudah terserang HIV/AIDS, kemudian juga nanti misalnya tadi ya hamil, bersalin itu hasil persalinannya menjadi ada hal yang tidak diharapkan begitu, kemudian juga risiko terkena kanker serviks, kemudian juga masalah kesehatan yang lain seperti itu Bu. Nah, kaitannya dengan kondisi di Indonesia, kita juga perlu mengapresiasi menurut saya ya usaha yang dilakukan oleh pemerintah ya, misalnya salah satunya itu Peak Air ya di SMP atau SMA ya Bu Win, mungkin Bu Win juga meneliti tentang itu ya. Nah, sehingga kalau sebetulnya aktivitas seperti itu bisa dioptimalkan, harapannya itu kan bisa meminimalkan seks bebas, kemudian pengetahuan remaja juga lebih meningkat, sehingga mereka itu tidak tabu membicarakan tentang kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, kemudian kaitannya dengan infeksi menular seksual memang kita tidak bisa langsung menegakkan dari dari keluhan yang dilaporkan atau diinformasikan oleh pasien saja ya Bu Wiwin. Nah, ini perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, ini juga perlu kita antisipasi, perlu kita tingkatkan jumlahnya, juga ketersediaan dana dari masyarakat ya. Karena beberapa jenis pemeriksaan itu mungkin biayanya ada yang mungkin kurang terjangkau oleh masyarakat. Gitu.
Kemudian yang lebih penting lagi Bu Win, satu lagi adalah pengetahuan ya Bu ya. Jadi ya pengetahuan ini mungkin yang masih kurang di kalangan masyarakat kita ya, sehingga menimbulkan misalnya ya dulu mungkin kita pernah mendengar ya ada penolakan terhadap vaksinasi HPV ya Bu Wiwin ya, karena hoax ya atau informasi yang tidak benar yang diterima oleh masyarakat. Nah, sehingga sebetulnya kita semua ya perlu mempraktekkan terkait dengan kesehatan reproduksi ini ada 3 hal ya Bu Wiwin yang perlu kita praktekkan. Yang pertama adalah kita perlu meningkatkan pengetahuan kita ya. Misalnya bagaimana cara kita memperoleh informasi yang tepat, bagaimana cara kita bisa melindungi diri kita dari penyakit tersebut, kemudian cara pemeriksaannya apa saja alternatifnya gitu ya. Kemudian yang kedua mempraktekkan, dan yang ketiga kita berani untuk melakukan pemeriksaan gitu. Seperti itu Bu Wiwi. Ya, baik Bu Elsie. Jadi tadi ya kalau saya melihat gambaran di Indonesia sendiri ya ternyata untuk kesehatan kan memang masih harus ditingkatkan gitu ya. Nah tadi juga sempat disinggung ya Bu bahwa ada kan sektanitas juga tinggi. Nah itu kan mungkin berkaitannya dengan remaja kan Bu ya. Nah kalau berbicara mengenai remaja sendiri Bu gitu ya. Jadi kan kita tahu ya remaja itu kan mulai ada beberapa perubahan ya, mungkin secara fisik gitu ya, mungkin secara emosi, psikis gitu ya. Nah itu kan mereka lebih ekspresif gitu ya. Jadi mungkin dalam mengeksplor gitu ya terkait apa perilaku seksualnya gitu ya. Karena tadi kan seksualitas juga tinggi. Nah, sementara itu tadi Ibu Elsie juga bilang bahwa pengetahuannya itu sebenarnya kurang gitu ya, pengetahuan dan juga persepsi mereka gitu ya terkait kesehatan reproduksi tadi ya itu juga kurang gitu ya. Nah, sehingga mungkin remaja tadi akhirnya kan berperilaku yang beresiko gitu ya. Nah, kalau ada kasus yang seperti ini gitu ya, jadi sebaiknya kita sebagai remaja apa yang harus dilakukan ya Bu? Seperti itu Bu Elsie ya. Ya, baik. Jadi pada usia remaja memang yang penting adalah pendampingan dari orang tua dan guru ya Bu Wiwin ya. Kemudian remaja ini kalau dari Riskesdas ya, saya pernah membaca laporannya bahwa memang cara atau usaha memperoleh informasi dari remaja laki-laki dan perempuan itu memang berbeda ya Bu ya. Misalnya pada remaja laki-laki mereka tuh lebih banyak memperoleh informasi tentang KESPRO itu dari temannya gitu ya. Kemudian kalau yang remaja perempuan itu dari guru gitu ya. Nah, tentu ini juga perlu apa namanya ya, perhatian kita ya untuk melakukan pendekatan yang tepat untuk bisa meningkatkan pengetahuan mereka terhadap KESPRO. Nah, kemudian sekarang ini di era digital ya Bu Wiwin ya, mungkin remaja itu kan udah dengan mudahnya ya pegang HP, searching, googling gitu ya. Nah, ini perlu kita apa namanya berikan informasi yang tepat ya, sumber-sumber informasi apa yang bisa diakses, yang benar gitu ya, yang apa namanya yang bisa menjadi dasar untuk apa ya pertimbangan perawatan kesehatan berikutnya. Nah ini kan perlu panduan ya. Misalnya sekarang ini ya aktivitas kegiatan kita pagi ini ya di Radio Sehat Radio Indonesia Sehat di Raisa ini merupakan menurut saya ini sumber informasi yang baik dan benar ya untuk bisa meningkatkan pengetahuan pada remaja ya. Mungkin sekarang pagi ini topiknya tentang KESPRO gitu ya. Kemudian untuk website gitu ya, misalnya mereka searching gitu ya, kita bisa mengarahkan ya, misalnya sumber-sumber informasi yang dipercaya itu misalnya dari website pemerintah, kemudian dari universitas atau jurnal-jurnal yang baik gitu, atau juga sumber informasi ilmiah populer lain yang memang sudah bagus ya kredibilitasnya, begitu ya Bu Wiwin ya. Ya, jadi karena tadi ya Bu di era digital gitu ya kita tidak bisa mencegah gitu ya maksudnya beberapa Betul. informasi. Jadi kita harus Ya, benar-benar memilah-milah gitu ya informasi ya, mana yang memang itu benar dan untuk usia remaja juga gitu ya dan nanti juga peran orang tua tadi ya Bu. Nah, ya kalau betul. yang jadi kalau yang tadi bisa disimpulkan tadi jadi apa sih yang penting Bu yang harus diketahui oleh anak muda itu Bu? Ya, Remaja baik. itu. Nah, jadi untuk remaja, menurut saya yang penting pertama adalah ya remaja kan sudah mulai mengenal lawan jenis ya, belajar menyayangi gitu ya. Nah, ini kita remaja itu perlu belajar bagaimana pacaran yang sehat gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memelihara organ reproduksinya. Mungkin setelah ini ya Bu ya kita akan Ya. bahas detailnya ya. Kemudian perilaku seksual yang baik itu gimana, kemudian jika ya aktif secara seksual ya perlu belajar ya menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian juga perlu diantisipasi ya karena angka kehamilan remaja juga mungkin juga
di masyarakat ini menjadi perhatian yang penting juga, karena risikonya untuk ibu dan janinnya itu juga perlu menjadi perhatian ya Bu Wiwin. Ya, itu ya, baik. Itu Sobat Muda Raisa ya, jadinya bagaimana ini ya, untuk gitu ya, yang harus diketahui gitu ya, untuk remaja, untuk menjaga kesehatan reproduksinya tadi ya. Jadi, kalaupun karena tadi memang sudah sesuai dengan perubahan organ reproduksinya ya, ada fisik, psikis ya, jadi kemungkinan kan untuk saling gitu ya, mungkin menaruh perhatian gitu ya pada lawan jenis. Nah, itu juga diperhatikan gitu ya, bagaimana pacaran yang sehat ya, tadi yang sudah dikemukakan oleh narasumber kita Bu Elsi. Ya, Nah, baik Bu Elsi, Bu Wiwin, ada tambahan? tadi ya saya ada yang terlewat satu ya. Ya, Tadi kan Bu. tentang kurang pengetahuan pada remaja itu ya cara mencari informasi. Tapi mungkin saya mau menambahkan sedikit bahwa keinginan untuk memperoleh informasi sebetulnya jangan hanya pada kalangan remaja saja ya Bu ya, tetapi juga kelompok usia yang lain. Nah, sekarang itu kan kita mengenal adanya literasi kesehatan ya Bu ya. Nah, di bidang literasi kesehatan ini maksudnya kita bisa menanyakan ke diri kita ya. Misalnya kita tahu nggak sih cara memperoleh sumber informasi yang benar, ya misalnya di internet, bisa nggak kita membedakan informasi yang berkualitas tinggi dengan berkualitas rendah, bisa nggak kita menggunakan informasi yang kita peroleh itu untuk memutuskan ya terhadap perawatan kesehatan kita. Nah, kalau dari tadi beberapa pertanyaan yang kita ajukan itu kita masih menjawab masih kurang gitu ya, artinya kita memang perlu meningkatkan usaha tersebut gitu ya Bu. Ini kebetulan saya juga sedang meneliti, tapi karena baru selesai pengambilan datanya, saya belum bisa sharekan ya, mungkin di lain kesempatan ya Bu Wiwin ya. Tetapi kalau dilihat dari penggunaan gadget dan seterusnya, sepertinya memang ada tren ya untuk remaja itu memang tinggi ya penggunaannya, tapi semakin tinggi usianya mungkin jumlahnya menjadi lebih sedikit gitu. Jadi memang perlu pendekatan-pendekatan khusus yang berbeda di tiap tahapan usia begitu Bu. Oke, baik, tadi sudah jelas sekali ya Bu, terkait literasi kesehatan. Baik Bu Elsi, nanti sebelum break ada pertanyaan di chat. Ya, Mungkin silakan saya Bu. bacakan ya. Jadi pertama, perkenalkan saya Ritkoh, Bu. Izin ikut menyimak Raisa Radio. Bagaimana pendapat Ibu atas banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang marak saat ini? Lalu bagaimana kita sebagai ibu untuk ikut memutuskan rantai kekerasan seksual itu? Kadang-kadang saya agak khawatir Bu dengan anak saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Wiwin. Ini Bu Miflah Rifkoh, tadi ya. Bu Rifkoh. Bu Rifkoh ya, baik. Bu Rifkoh, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini memang menjadi keprihatinan kita bersama ya Bu. Kebetulan saya juga punya anak kecil perempuan ya, dan kita memang harus ekstra hati-hati. Sebetulnya tidak hanya anak kecil perempuan ya, laki-laki juga sama ya Bu ya, beresikonya menurut saya gitu. Nah, cara kita memutuskan rantai ini salah satunya dari kita sendiri ya sebagai orang tua ya Bu, kita memberikan pendidikan seksual sejak dini ya. Misalnya kita mengajarkan area mana dari tubuh anak kita yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh oleh orang asing gitu ya. Kemudian juga kita mengenal dengan siapa saja anak-anak kita bergaul, bertemu setiap hari. Kemudian juga pengawasan ya, jangan lupa saya juga seorang ibu bekerja ya, jadi saya sedikit banyak tahu ya gimana cara misalnya saya kerja, anak saya ini nanti dirawat oleh siapa, diawasi siapa. Nah, itu penting ya Bu Rifko untuk kita lakukan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua adalah ya memang untuk kekerasan seksual ini kadang mungkin korbannya kan tidak langsung menyampaikan. Nah, jadi ini mungkin menurut saya juga perlu kita dekat dengan anak-anak kita ya supaya mereka bisa terbuka menceritakan, kemudian tidak merasa malu atau takut gitu ya untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan begitu. Ya memang ini problem kita bersama saat ini ya untuk kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Mungkin secara singkat seperti itu ya Bu Wiwin ya. Baik, terima kasih Bu Elsi, tadi sudah cukup jelas ya jawabannya nanti ya terkait bagaimana kita memutuskan rantai untuk kekerasan seksual ya, karena tidak bisa dipungkiri ya Bu, dengan zaman teknologi seperti ini gitu ya, pergaulan remaja yang tadi mungkin sudah cukup memprihatinkan. Baik, saya rasa kita break dulu ya. Ya, baik. Waktunya saya serahkan kepada Mbak Galuh.
Oke, matur nuwun Bu Wiwin dan mohon izin Bu Elsie, Bu Wiwin kita break Nggih, Mbak dulu. Seru Darul, sekali nggih. pembahasannya ya Sobat Sehat. Untuk Sobat Sehat yang kiranya mau berdiskusi langsung, yang dengerin di radio ini ramai banget, boleh langsung move ke Zoom-nya Raisa Radio dan mungkin bisa raise hand atau mungkin dituliskan pertanyaan langsung di kolom chat. Dan Sobat Sehat kita akan kembali ya, setelah satu lagu ini, lagu dari Andin, baru saja dirilis 1 bulan lalu dengan Benang-Benang Asmara untuk Anda menemani kita di pagi hari ini dalam Raisa Radio Indonesia Sehat. Sungguh tiada pernah ku sangka, sungguh tiada pernah ku duga, kau datang padaku, kau bawa diriku melayang, mata hati kita bicara tentang kita, cinta dan cinta, juga getar di dada. Tak ada lagi dusta, sungguh tiada pernah ku sangka, sungguh tiada pernah ku duga, kau datang padaku, kau bawa diriku melayang, kita jalin benang-benang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terlepas semua lelah resah. Kita jalin benang-benang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terungkap semua kata cinta, cinta, cinta. Sungguh tiada pernah ku sangka, sungguh tiada pernah ku duga, kau datang padaku, kau bawa diriku melayang, kita jalin benang-benang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terlepas semua lelah resah. Kita jalin benang-benang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terucap semua kata cinta, cinta, cinta. Mata hati kita bicara tentang kita, cinta dan cinta, juga getar di dada. Tak ada lagi dusta, kita jalin benang-benang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terlepas semua lelah resah. Kita jalin benang-benang asmara di penggalan usia hari ini. Terungkap semua rasa, terucap semua kata cinta, 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 cinta. Oke Sobat Sehat, masih di Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Radio, mendekatkan kampus UGM ke rumah. Di satu lagu tadi ya dari Andin, Benang-Benang Asmara, kalau Anda Sobat Sehat sudah melihat videonya, video klipnya itu bagus sekali ya. Antara kedekatan Benang-Benang Asmara itu tidak hanya kedekatan dengan pasangan, tapi juga dengan anak. Nah ini tadi juga merujuk ke pembahasan dari Bu Elsie dan juga Bu Wiwin nih Sobat Sehat.
untuk menjaga kedekatan dengan anak itu sangat penting ya untuk bisa anak tersebut bisa terbuka, artinya bisa sama-sama saling tahu gitu. Dan pagi hari ini kita masih di bincang-bincang santai nih Sobat Sehat, kita membahas pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, kita masih akan menemani Anda sampai dengan jam 8 sampai dengan jam 9 ya, 30 menit ke depan akan menemani Anda. Oke, waktu saya kembalikan ke Bu Iwin. Baik, Silakan Bu. terima kasih Mbak Galuh. Bu Elsie, Ya, Bu Wiwin, Mbak baik. Galuh. Ini Bu, tadi saya ada pertanyaan lagi Bu ini ya. Tadi kan Bu Elsie tadi di awal kan menyebutkan ya Bu ya, bahwa kesehatan reproduksi tadi tidak hanya untuk perempuan gitu ya Bu ya. Betul. Tapi juga pada laki-laki gitu. Nah, kira-kira apa ada perbedaan ya Bu dalam menjaga kesehatan reproduksi pada laki-laki dan perempuan gitu ya? Karena kadang Ya, kita yang selalu ini kan perempuan gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana betul. dengan laki-laki ini Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Win. Ini pertanyaannya menarik ya. Jadi memang apa namanya kesehatan reproduksi itu sama pentingnya ya pada laki-laki dan perempuan. Namun pada prakteknya memang ada perbedaan. Yang pertama perbedaannya itu karena dari alat reproduksinya sendiri ya Bu ya. Untuk laki-laki dan perempuan kan memang berbeda. Misalnya salah satunya laki-laki menghasilkan sperma, kemudian dari perempuan menghasilkan sel telur, begitu ya. Kemudian juga ada rangkaian organ-organ apa namanya organ reproduksi yang lain ya, dan itu semua saling berhubungan gitu ya Bu. Nah kemudian yang kedua mungkin yang penting ya terkait dengan pembahasan pagi ini adalah cara perawatannya memang berbeda ya. Misalnya untuk yang laki-laki ya Bu ya, itu dianjurkan untuk dihitan atau disunat gitu ya, mencegah penularan infeksi menular seksual, kemudian juga menurunkan risiko terkena kanker penis gitu ya Bu ya. Kemudian untuk perempuan bagaimana? Nah, ini perawatannya juga berbeda ya. Misalnya dia menggunakan handuk yang lembut, kering, bersih ya untuk perawatan setiap kali misalnya buang air kecil ya, menjaga kelembaban organ darah kewanitaan gitu ya. Kemudian pakai celana dalam yang berbahan mudah menyerap keringat gitu ya Bu ya. Kemudian mengganti pakaian dalam khususnya kalau kita sedang menstruasi ya Bu ya. Mungkin istilahnya itu kalau di masyarakat sering tembus gitu ya. Nah, itu tentu ganti pembalut, ganti pakaian dalam menjadi perlu dilakukan ya. Kemudian juga untuk perempuan ya Bu, untuk membersihkan ya setiap kali buang air kecil itu dari arah depan ke belakang ya Bu ya, karena ya ini tadi terkait dengan perbedaan alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, kalau perempuan ini lebih pendek ya antara saluran untuk buang air kecil, kemudian jalan lahir, kemudian untuk buang air besar gitu ya, sehingga risiko terjadinya infeksi ya dari tempat buang air besar ke tempat buang air kecil atau ke jalan lahir itu kan jadi lebih tinggi. Nah, ini perlu diperhatikan gitu cara membersihkannya. Kemudian juga jangan lupa ya kita untuk cuci tangan sebelum dan setelah membersihkan daerah reproduksi kita, organ reproduksi kita. Itu secara umum ya Bu Wiwin ya. Nanti akan beda lagi kalau misalnya sudah aktif secara seksual gitu. Baik, berarti tadi karena memang organnya tuh reproduksinya sudah berbeda gitu ya Bu, berarti cara menjaganya pun juga berbeda. Baik Bu, ini di chat mungkin ada pertanyaan Bu ini ya, yang mungkin Ya. Mirip ini pertanyaannya ya mungkin. Ya. Saya bacakan Ibu ini. Selamat pagi Bu Wiwin, izin bertanya terkait anyang-anyangan atau dysuria. Apakah kebersihan reproduksi juga mempengaruhi terkait gejala dysuria ini, Bu? Dan bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi pada saat mengalami dysuria? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Lia Rahmawati ya, Bu Wiwin ya. Jadi memang kita perlu, kalau sudah ada keluhan seperti ini ya Bu ya, sakit saat buang air kecil, itu memang kita perlu memeriksakan ya Bu, memeriksakan urin ya, atau air istilahnya apa sih kalau di masyarakat, air kemih ya, air kencing ya. Nah, itu diperiksa Bu untuk diketahui jenis bakterinya apa, kemudian apakah ada jamur dan seterusnya, sehingga nanti pengobatannya juga lebih tepat ya. Nah, ini kalau kenapa pengobatannya lebih tepat dan harus tuntas, karena untuk misalnya saluran perkemihan ini kan juga tidak hanya satu tempat saja ya, kalau pengobatannya tidak tuntas itu bisa naik ke organ-organ berikutnya begitu.
Kemudian yang kedua tadi ya, perlu diperiksakan dari urinnya. Nah, ini biasanya yang diminta tuh urin tengah ya Bu Wiwin ya. Jadi urin tengah tuh maksudnya kita buang air kecil dulu seperti biasa. Nah, kemudian setelah keluar beberapa saat, nah kita tampung urin yang setelahnya ya. Mungkin saat pagi hari, saat bangun tidur gitu ya. Kemudian untuk merawatnya secara umum sebetulnya sama ya, kita menjaga kelembaban, kemudian sering mengganti kalau misalnya basah ya. Setelah buang air kecil itu mungkin kita perlu lap dulu atau mengganti pakaian dalam, kemudian juga kalau sudah diketahui ya faktor penyebabnya ya kita perlu menuntaskan pengobatan tersebut begitu Bu Wiwi. Baik, jadi intinya ada sedikit kaitannya ya Bu ya. Ya, dan juga ini mungkin mungkin ini juga nanti berkaitan dengan penjelasan saya berikutnya ya. Kalau tadi itu kan perawatan secara umum ya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sudah aktif secara seksual ini ada tambahan-tambahannya lagi ya Bu Wiwin ya. Ya. Nah, ya misalnya itu untuk untuk perempuan gitu ya. Nah, sebelum berhubungan seksual ya disarankan buang air kecil sebelum dan sesudahnya. Kemudian juga kalau sudah tahu sakitnya apa, misalnya terkait dengan infeksi menular seksual, ini pengobatannya juga harus dengan pasangannya. Jadi di sini perlu kekompakan ya antar pasangan untuk dilakukan pengobatan bersama. Nah, kemudian juga untuk wanita yang sudah aktif secara seksual, misalnya sudah menikah gitu ya, perlu rutin ya melakukan pemeriksaan pap smear ya, kemudian kalau belum menikah ya usahakan jangan berhubungan seksual dulu, kemudian setiap pada pasangan tidak gonta-ganti pasangan itu kedua-duanya ya dari pihak laki-laki dan perempuan, jangan hanya salah satu saja gitu ya Pak Bu ya. Kemudian kalau melakukan hubungan seksual ada bariernya ya, misalnya menggunakan kontrasepsi kondom, kemudian juga saling terbuka ya dengan pasangan kita pernah ada keluhan apa saja gitu ya. Kemudian kalau sudah terkena ya memang tadi perlu dicek penyebab pastinya apa, kemudian akan diberikan pengobatan yang tepat. Seperti itu ya Bu Wiwin ya. Baik, Bu Elsie, menarik sekali ya. Berarti memang tadi udah ada kiat-kiat gitu ya. Jadi bagaimana untuk menjaga kesehatan kesehatan reproduksi itu secara umum, dan ini bagi sobat mungkin yang memang sudah aktif gitu ya secara seksual itu seperti apa, tadi sudah dijelaskan gitu ya oleh Bu Elsie. Baik Bu Elsie, tadi menarik yang terkait dengan cara menjaga organ reproduksi pada perempuan ini ya, karena saya juga perempuan ini Bu Elsie. Nah, seringkali kadang ini ya pertanyaannya kan kadang di toko-toko gitu ya, di supermarket itu kan kadang banyak gitu ya produk-produk yang terkait untuk kebersihan organ reproduksi gitu ya Bu ya. Misalnya nanti ada satu produk yang ini ada daun sirih gitu ya, atau produk-produk lain yang banyak gitu ya. Kemudian juga panty liner yang dengan merek A, merek B gitu ya. Nah, itu sebenarnya seperti apa Bu untuk kesehatan organ reproduksi sendiri? Ya, baik. Betul. Ini memang sering ditanyakan ya Bu Wiwin ya. Jadi untuk perawatan organ reproduksi sebetulnya kalau kita sudah bersih tadi ya melaksanakan tips-tips atau yang sudah kita diskusikan bersama tadi sebetulnya itu sudah cukup ya. Tetapi kalau misalnya ingin menggunakan produk-produk yang ada kandungan misalnya daun sirih dan seterusnya ya kita memang harus mengecek dulu ya di dalam produknya itu apakah memang sudah teruji, kemudian disarankan frekuensinya berapa kali. Nah, jumlahnya tuh jangan berlebih gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui oleh pendengar Raisa juga bahwa di organ reproduksi kita sebetulnya di jalan lahir perempuan ya di daerah vagina itu memang sebetulnya ada bakteri yang memang seharusnya ada di sana, hidup di sana gitu loh. Mungkin kalau lihat di acara iklan-iklan di televisi mungkin pernah melihat ya misalnya bentuk bakterinya itu panjang, warnanya ungu gitu ya Bu Wiwin ya. Nah, yang normal itu begitu ya. Nah, kalau kita terlalu berlebihan dalam menggunakan produk-produk itu malah bakteri yang normal itu malah ikut hilang. Nah, bisa ini nanti beresiko digantikan oleh bakteri-bakteri yang lain yang justru akan membahayakan kesehatan organ reproduksi kita gitu Bu Wiwin. Oh, yang panty liner tadi Bu. Nah ya untuk panty liners itu mungkin yang diharapkan itu disarankan sebenarnya tidak
menggunakan apa ya namanya pewarna atau pewangi tertentu ya Bu ya. Ya mungkin beresiko untuk apa iritasi gitu ya. Nah, tapi kalau masih bisa apa namanya tadi ya prinsipnya kan menjaga kelembaban ya Bu Wiwin ya. Kalau kita sudah merasa tidak nyaman ya kita sebenarnya bisa mengganti pakaian dalam kita gitu. Bu Elsie, kadang saya melihat misalnya di produk gitu ya, sabun sirih atau apa itu kan pH sesuai pH-nya normal gitu ya, pH vagina gitu ya. Nah, Ya, ya, sebenarnya pH normalnya itu berapa gitu ya. Kemudian bagaimana sih Bu cara memeriksa gitu ya, kita ya, tuh tahu pH kita itu normal atau tidak gitu. ya. Baik, ini juga menarik pertanyaannya ya Bu. Jadi untuk vagina untuk perempuan ya pH-nya itu memang yang bagus itu yang ke arah asam ya Bu ya. Nah, untuk memeriksa pH vagina itu nggak bisa dilakukan sendiri ya, mungkin di rumah, tapi memang harus ada alatnya. Nah, alatnya ini semacam apa ya kalau saya bilang itu mungkin semacam kertas ya. Nanti di situ ada indikatornya ya. Jadi kertasnya itu kita masukkan ya pakai alat tertentu, kita masukkan ke dalam vagina, kita tempelkan ke apa namanya cairannya itu, kemudian kita bandingkan dengan indikatornya mendekati warna apa, nanti di situ akan kelihatan pH-nya berapa. Nah, semakin tinggi pH-nya itu kan berarti mengarah ke basa. Nah, karena sifat apa namanya pH vagina itu sebaiknya yang ke arah asam. Nah, kalau dia hasilnya ke arah basa itu berarti nanti malah menjadi tempat yang apa ya tempat yang bagus untuk tumbuhnya bakteri-bakteri yang lain yang malah berbahaya. Dan satu lagi Bu Wiwin, ini bicara tentang pH, saya jadi ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan sebagai wanita itu juga harus mengontrol emosi, ya emosi, kondisi psikologis kita. Kalau ada pikiran, ada apa, usahakan istirahat yang cukup karena itu semua juga nanti bisa mempengaruhi hormon kita dan pada akhirnya itu bisa mempengaruhi pH vagina kita juga. Nah, nggak hanya pada perempuan saja ya Bu Win ya, ternyata pada laki-laki ini di beberapa hasil penelitian kondisi psikologis, stres itu juga nanti bisa mempengaruhi kualitas sperma ya Bu ya. Nah, ini lagi saya sama-sama laki-laki dan perempuan mungkin juga nanti sama-sama pentingnya, cuma arahnya nanti risikonya itu memang berbeda-beda gitu. Ya, jadi ini penting nih ya Sobat Sehat Raisa tadi ya. Jadi bagaimana menjaga emosi gitu ya. Betul. Ternyata emosi itu bisa meningkatkan tadi ya terkait hormon dan akhirnya nanti ke arah pH gitu ya baik itu pada Ya, perempuan itu ya dan secara juga tidak langsung. Ya. secara tidak langsung ya pada laki-laki. Ya. Nah, Bu Elsie, jadi kalau semisal kan kita misalnya sebagai perempuan nih ternyata kok kita tuh apa ya maksudnya tanda gejalanya itu apa? Oh ternyata ada masalah nih di organ reproduksi saya gitu ya. Itu mungkin tanda gejalanya apa Bu yang sering muncul gitu Bu Elsie? Nah, ini pertanyaan menarik juga nih Bu Win ya. Nih, saya hari ini banyak mendapatkan pertanyaan yang memang harus diketahui oleh kita bersama ya Bu ya. Jadi memang keunikan ya. Salah satu keunikan saat kita membahas kesehatan reproduksi adalah tidak semuanya itu bergejala Bu. Ya, ada beberapa yang asimptomatik atau tanpa gejala, tahu-tahu sudah apa namanya sudah lanjut atau sudah apa namanya perlu penanganan lebih gitu ya Bu ya. Memang yang sering dikeluhkan misalnya kan dari bau gitu ya atau warna cairan yang keluar itu berbeda dari sebelumnya, nggak seperti biasanya atau volume atau jumlahnya gitu ya Bu ya. Nah, tetapi misalnya pada nama ya vaginosis bakterial atau bakterial vaginosis itu juga kebanyakan malah asimptomatik. Jadi si wanita atau ibunya ini nggak mengeluhkan apa-apa gitu. Nah, ternyata setelah diperiksa cairan dari vagina itu terlihat bahwa ini mengalami bakterial vaginosis. Nah, padahal bakterial vaginosis ini juga nanti beresiko misalnya hamil itu apa namanya ketuban pecah dini, ketuban pecah sebelum waktunya gitu atau juga nanti memperlama proses kalau dia apa namanya dilakukan pembedahan atau operasi begitu ya Bu. Nah ini yang apa namanya jadi intinya bahwa karena tidak semuanya itu ada tanda dan gejala maka kita perlu melakukan pemeriksaan rutin. Yang kedua kita tidak hanya bisa dari keluhan misalnya ini kok baunya nggak seperti biasanya bau busuk gitu. Oh berarti saya terkena penyakit X, IMS jenis yang X itu nggak bisa ya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium dulu untuk memastikan jenis bakterinya, jamurnya, ya, atau mungkin jenis yang lain yang hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut gitu. Jadi jangan segan-segan, jangan kita mendiagnosis sendiri
kemudian juga kita harus segera memeriksakan ke tempat perawatan kesehatan terdekat kalau kita sudah merasa ada gejala yang tidak seperti biasanya, atau juga lakukan pemeriksaan rutin meskipun kita tidak merasakan apapun, begitu Bu Wiwi. Jadi adanya screening gitu ya Bu ya, atau deteksi Betul. memang Ya. ada keluhan atau gejala gitu ya, jangan hanya didiamkan gitu ya Bu ya. Ya, saya juga ingat ini Bu dulu mungkin pernah ya dengan jadi kita melakukan penelitian ya pada ibu hamil gitu ya. Mungkin dia itu pada kehamilan-kehamilan berikutnya kan tidak dilakukan pemeriksaan tertentu gitu. Kemudian pada saat kehamilan tersebut kita tanyakan kesediaannya mau nggak untuk dilakukan penelitian, diperiksa cairan dari jalan lahir, akan tahu begini. Nah, terus ini ibunya nih, saya tuh hamil-hamil sebelumnya nggak pernah diperiksa dan nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Nah, mungkin ini juga sering ya terjadi ya di masyarakat kita seperti itu ya. Nah, ini mungkin sekarang dengan kemajuan teknologi, kemudian mendiagnosis dan seterusnya, deteksi dini. Nah, ini kita penting lebih baik tahu lebih dini ya supaya penanganannya jadi lebih tepat dan cepat. Gitu Bu Iwin. Baik, terima kasih Bu Elsie. Bu Elsie ini sudah ada 2 chat ini ya. Jadi, oh iya Bu, terima kasih banyak pertanyaan ya. Iya, ini banyak pertanyaan ini menarik sekali nih ya. Baik, yang pertama, pagi Bu Elsie dan Bu Wiwin, perkenalkan saya Bu Febri. Dulu anak laki-laki saya punya masalah dengan organ reproduksinya. Pada saat usia di bawah 5 tahun, dokter memutuskan untuk menyarankan segera sunat. Jadi sunatnya pas usia sekitar 4,5 tahun. Apakah jangka panjangnya tidak apa-apa Bu? Tidak PP apa ya? Tidak apa-apa. Apakah mungkin dalam jangka panjangnya tidak apa-apa gitu ya dengan Oh ya, baik, terima kasih Bu Win, terima kasih Bu Febri pertanyaannya. Jadi tadi di awal kita sudah mendiskusikan ya Bu Win secara umum untuk menjaga kesehatan organ reproduksi untuk laki-laki memang disarankan untuk disunat Bu Febri. Jadi menurut saya tidak apa-apa karena dan ini juga disarankan oleh tenaga kesehatan ya tentu juga dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Justru untuk jangka panjangnya adalah perawatan selanjutnya ya tadi misalnya sebelum dan sesudah berhubungan seksual buang air kecil dulu, kemudian juga kalau berhubungan seksual itu belum ingin mempunyai anak dan seterusnya menggunakan kondom. Nah itu ke depan yang mungkin itu perlu disampaikan kalau udah besar anaknya gitu ya Bu Yun ya. Ya baik. Ini ada pertanyaan kembali nih Bu Elsie. Ya. Selamat pagi Raisa Radio, matur nuwun Bu Elsie dan Bu Wiwin. Ternyata kondisi psikologis juga berpengaruh ya tadi terhadap kesehatan reproduksi. Saya mau tanya Ibu, apakah makanan juga berpengaruh pada bau misfi ya? Miss vagina ya. Jadi kira-kira makanan apa saja yang menimbulkan bau menyengat dan mengganggu kesehatan misfi itu Ibu? Nah, ya bagus ini ya pertanyaannya. Terima kasih dari siapa nih Bu? Ini tidak ada namanya Ibu. Oh, enggak ya, baik. Ya, terima kasih Bu yang ibu yang bertanya. Alhamdulillah pagi ini ada informasi baru yang bisa kita peroleh dan kita bisa praktekkan untuk berikutnya ya untuk bisa mengelola kondisi psikologis kita dengan baik. Ya memang ada beberapa makanan yang direkomendasikan ya Bu Win ya seperti kita mengkonsumsi yogurt gitu ya. Kemudian kalau untuk menimbulkan bau menyengat ini saya masih belum dapat referensinya ya, tetapi saya dulu pernah meneliti tentang jadi untuk deteksi tadi ya untuk bakterial vaginosis itu apakah dari baunya, dari pH-nya, dari warna cairan yang keluar dan dari jumlah atau volume cairannya memang yang secara bermakna itu berpengaruh itu memang dari bau menyengat maupun dari pH-nya ya Bu ya. Cuma apa saja yang menyebabkan bau menyengat ini mungkin dari produk bakterinya ya Bu ya. Tapi untuk faktor lain atau makanan apa saja yang menimbulkan ini saya masih kurang referensi ya. Mungkin setelah ini saya akan coba cari infonya. Ya, baik. Terima kasih Bu Elsie. Nah, Bu Elsie lanjut lagi. Tadi kayaknya saya kurang satu pertanyaan gitu ya, yang mungkin sering juga ditanyakan ya. Jadi yang terkait tadi ada produk sirih gitu ya, kemudian panty liners gitu. Nah, kalau mencukur sendiri Bu, mencukur kemaluan itu seperti apa Bu gitu ya? Ya baik Bu. Ini juga mencukur rambut kemaluan ya Bu. Ya ini memang mungkin setelah saya mempelajari tentang hal ini memang sebetulnya mencukur rambut kemaluan ini hal yang normatif atau yang biasa dilakukan tidak hanya di budaya masyarakat timur tapi juga di budaya barat ya dilakukan oleh kedua belah pihak ya dari laki-laki dan perempuan. Nah
sebetulnya dari segi kesehatan itu ada beberapa akibat yang bisa ditimbulkan ya dari kita melakukan aktivitas mencukur rambut kemaluan ya. Misalnya rasa gatal, kemudian juga meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual, ya. Kemudian juga mungkin kalau produk-produk yang digunakan itu tidak bersih, nah itu juga bisa menimbulkan masalah lebih lanjut. Nah, di sini saya ingin share sedikit ya, ada 3 hasil penelitian ya. Yang pertama yang dari Arab Saudi, di sini jumlah sampelnya 400, ya ternyata di situ 3/4 perempuannya memang melakukan aktivitas mencukur rambut kemaluannya. Ya, yang paling banyak mencukur sendiri ya Bu ya. Yang lainnya itu bisa dengan menggunakan tenaga profesional di klinik, di salon kecantikan gitu ya. Kemudian metodenya itu dengan alat cukur rambut yang non elektrik. Nah, kemudian komplikasi yang dilaporkan memang kebanyakan itu minor ya, artinya bisa ditangani sendiri dan tidak dan sebagian kecil saja yang perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kemudian yang di barat ini sampelnya sekitar 1.000 responden. Nah, di sini memang 95% untuk mahasiswa ini respondennya mahasiswa ya, sampelnya mahasiswa itu 90% mahasiswa laki-laki dan perempuan itu memang melakukan aktivitas mencukur rambut kemaluan setidaknya 1 kali dalam 4 minggu terakhir. Ya, metodenya juga dengan mencukur ya. Nah, efek samping yang dilaporkan memang paling banyak adalah rasa gatal di daerah kemaluan, sekitar 80%. Nah, yang menarik ini adalah penelitian dari Amerika ya, level di tingkat nasional, jadi sampelnya lebih dari 7.000 responden ya. Nah, di sini dilaporkan bahwa kalau melakukan aktivitas mencukur rambut secara ekstrim ya lebih dari 11 kali per tahun, jadi mungkin asumsinya sekitar sebulan sekali ya Bu Yun ya. Nah, itu akan mempunyai hubungan yang bermakna dengan riwayat penyakit menular seksual gitu. Tetapi kalau tidak mencukur rambut kemaluan secara ekstrim maupun sama sekali tidak mencukur rambut kemaluan, ini berhubungan dengan adanya kutu rambut gitu. Nah, jadi dari hasil ini mungkin kita bisa menyimpulkan ya jangan terlalu sering dan jangan tidak sama sekali gitu ya Bu ya. Di tengah-tengah saja ya Bu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ini tak terasa nih waktunya tinggal Oh sedikit. iya. Padahal masih banyak ya Bu. Iya, tapi ada satu pertanyaan lagi Bu mungkin ya. Iya. Nah, tadi kan Ibu sudah di awal sudah menyebutkan ya bahwa di undang-undang tadi ya di Kespro itu kan ada undang-undangnya gitu ya bahwa kesehatan reproduksi tadi adalah sehat secara fisik gitu ya, mental, sosial gitu ya. Nah, di situ bagaimana sebenarnya dengan kesehatan reproduksi pada orang dengan kebutuhan khusus, Bu? Karena kita kan ada ya, maksudnya ada mungkin orang gitu ya, mungkin dengan kebutuhan khusus gitu. Nah, itu bagaimana, Bu? Ya, betul Bu. Ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama ya, karena orang dengan kebutuhan khusus itu sebetulnya mereka punya hak yang sama ya dengan masyarakat yang lain. Mereka punya hak yang sama memperoleh informasi, mendapatkan pelayanan yang baik tentang Kespro gitu ya. Namun mungkin masih banyak yang belum memahami dengan baik, dengan detail tentang Kespro ini, Bu. Nah, saya dulu juga pernah melakukan penelitian di mana itu anak tunagrahita ya, Bu ya. Dia tidak mengerti bahwa hamil itu prosesnya dari mana, kemudian cara membersihkan, yang sederhana aja ya, cara membersihkan pembalut, membuangnya kemana, kemudian kita tahu ya sebelum dan selama menstruasi itu kan mungkin bisa mengalami gejala premenstrual syndrome gitu ya Bu ya, dysmenor, nah itu tuh mereka tuh masih banyak yang belum tahu tentang hal tersebut, apalagi nanti kaitannya dengan proses reproduksi. Mereka kan juga punya hak untuk hamil, melahirkan gitu ya, tetapi bagaimana menjalankan kehamilan dengan baik, pemeriksaan yang baik itu saya rasa masih banyak hal yang perlu kita optimalkan begitu Bu Wiwi. Ya, jadi perlu ini ya Bu, suatu penelitian khusus memang ya Bu ya. Jadi bagaimana ya. dengan orang dengan dan intervensi ya yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya. Ya. Baik, saya rasa waktu 2 yang akan memisahkan kita ini dari penghujung acara, ini 1 menit lagi ini ya. Baik, dan sudah tidak ada pertanyaan lagi gitu ya di chat, jadi saya akan simpulkan dari awal gitu ya 1 jam yang tadi gitu ya, jadi bahwa menjaga kesehatan organ reproduksi itu memang sangat penting gitu ya. Tadi kita lihat banyak dampak gitu ya yang akan ditimbulkan gitu ya apabila tadi gitu ya kita tidak bisa menjaga dengan baik gitu ya. Mungkin itu pada remaja gitu ya, mungkin pada orang yang sudah menikah gitu ya.
akan banyak dampak di situ gitu ya. Nah, jadi dengan tadi sudah ada bincang-bincang kita gitu ya, kita bisa tahu cara menjaga organ reproduksi kita gitu ya. Nah, itu juga nanti mungkin akan bermanfaat gitu ya untuk Sobat Sehat Raisa. Baik Bu Elsie, ini terakhir mungkin untuk Bu Elsie ya. Mungkin Bu Elsie ada sedikit closing statement. Ya, baik. Terima kasih Bu Wiwin. Jadi kaitannya dengan kesehatan organ reproduksi ya, ini penting untuk kita tahu, kita praktekkan, dan jangan lupa informasi akan selalu berkembang, berubah, bertambah. Nah, kita perlu kejelian menyaring informasi mana yang benar dan kemudian juga mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya nih kaitannya dengan Kespro ini keberlangsungan generasi berikutnya itu menjadi lebih berkualitas. Mungkin itu Bu Wiwin. Baik, terima kasih sekali Bu Elsie untuk ilmunya pada pagi hari ini gitu ya. Dan Sobat Sehat Raisa, jadi semoga bermanfaat untuk bincang-bincang santai kita kali ini terkait organ kesehatan reproduksi. Baik, karena waktunya sudah habis gitu ya dari penghujung acara, lalu akan saya kembalikan lagi kepada Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Bu Elsie dan juga Bu Wiwin atas ilmunya pada pagi hari ini, luar biasa sekali, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Matur nuwun Bu Elsie, Bu Wiwin, sehat selalu, salam untuk putra-putrinya di rumah. Amin, Mbak. Jadi Sobat Sehat, demikian bincang-bincang santai pada pagi hari ini, sepakat ya bahwasanya menjaga kesehatan organ reproduksi itu sangat penting. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Elsie dan juga Bu Wiwin nih Sobat Sehat terkait dengan caranya seperti apa, itu sudah disebutkan. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang mungkin baru aja dengerin gitu, tenang saja karena rekaman bincang-bincang santai pada pagi hari ini bisa Anda dengarkan kembali melalui podcastnya Raisa Radio di Spotify di Raisa Radio Indonesia Sehat. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda, Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming, di website dan juga di Zoom. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih banyak. Saya Galuh, mohon pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk ikuti topik-topik menarik seputar Raisa Radio melalui Instagramnya Raisa Radio di @raisaradiogm. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Elsie, Bu Wiwin. Terima kasih Mbak Galuh, Bu Wiwin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, mohon izin pamit. Monggo Ibu. Satu langkah dari hati, langkah baikmu berarti, tebarkan manfaat, makna yang memberi. Oh, pada dirimu terkasih, pada yang dekat tersayang, kepada sesama dan seisi dunia, terang dari hati yang berseri, teduh rasa menemukan senyum yang menyentuh sanubarinya. Satu langkah dari hati, langkah baikmu begitu berarti. Langkah baikmu berarti sebuah manfaat menjadi segenap cinta. dari hati yang berseri, teduh rasa menemukan senyum yang menyentuh sanubarinya. Satu langkah
ini langkah baikmu.